Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah tanggal 13 Juni 2021. Kita tenangkan hati pikiran kita, biar kita di rumah tetapi kita tetap mengikuti ibadah minggu. Mazmur pasal 119 ayat 63, beginilah firman Tuhan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Berterima kasih buat pagi hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Itu semua bukan dari kekuatan, kehebatan kami Bapa, melainkan hanya belas kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati yang pelayanan hari ini Tuhan, pemain musik, WL, singer, terlebih-lebih yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengatakan, layak dipuji disembah. Kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan segala
memuji Tuhan, masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita sama-sama mengatakan, Dialah segalanya. Tuhan, kita sudah semangat untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mengatakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdian. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita lebih sungguh-sungguh mengatakan, kemanakah aku dapat
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini, di mana Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih mau menegur kami, Tuhan masih mau mengajar kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selalu berpikir ketika membaca Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, apakah saya itu bisa menjadi murid Tuhan Yesus pada saat Yesus ada di dunia? Saya kemarin setelah membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, khususnya pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya melayani, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 12 murid, 70 murid untuk melayani. Saya merasa apakah saya sanggup untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus? Mengapa pertanyaan ini muncul dalam hidup saya? Karena memang benar-benar murid-murid yang pada waktu itu ditunggoni oleh Yesus atau bersama-sama dengan Yesus, mereka itu bukan murid-murid sembarangan. Ketaatan mereka itu kepada gurunya itu ketaatan yang mutlak. Ya memang kadang manusia mereka kadang muncul suruh berdoa nggak berdoa, terus pernah disuruh melakukan sesuatu, sebenarnya mau ngeles tapi tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Di sana ada sebuah perikop mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi saya tidak mengambil bagian mujizatnya, itu tidak. Tetapi saya melihat di sana ada hal-hal penting yang perlu kita pelajari sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, untuk melaksanakan misinya, untuk melaksanakan tujuannya, untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Markus pasal 6 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah saudara, kita sebagai gereja Tuhan harus seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Apa itu? Kalau kita melihat runtutannya selanjutnya, urutan selanjutnya, para murid berhasil melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang. Sesuai dengan tema kita, gereja, komunitas yang bersekutu dalam kasih Kristus, kita patut meneladani persekutuan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu.
Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, mereka itu pada saat itu sudah lelah dalam melayani Tuhan. Sudah lelah melayani Tuhan, capek, bahkan di ayat yang ke-31 dikatakan sehingga makan pun mereka tidak sempat. Artinya sudah lelah, capek karena bekerja, karena melayani, sudah lapar pula, ditambah lagi ngantuk Bapak Ibu Saudara. Karena di sana dikatakan, ya marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Capek saudara yang mereka kerjakan, karena kalau saudara melihat di pasal yang ke-6, Yesus mengutus ke-12 rasul. Sangat capek. Tetapi hal yang perlu kita pelajari di sini, pada saat Tuhan Yesus itu punya hati untuk melayani, punya karep, itu yang melaksanakan adalah para murid, dan para murid akhirnya melakukannya. Di sini kita akan melajari dua hal sebagai gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan Kristen itu harus aktif di dalam melayani. Kita lihat di ayat yang ke-31 tadi, lalu ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu kemudian di ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu kemudian pada saat mereka lapar, ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang kamu ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan akhirnya mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dari sini kita belajar dua hal. Yang pertama, pengikut Kristus, murid Tuhan, gereja Tuhan harus aktif melayani. Yang kedua, gereja Tuhan harus memiliki motivasi kasih. Di ayat yang ke-34 tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mari saudara, saya ajak kita membayangkan pada waktu itu, situasi yang terjadi pada waktu itu. Ini mereka pada posisi yang lapar dan capek, dan mungkin mereka ngantuk juga saudara. Lalu kemudian datang rombongan orang. Lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kalau hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, itu bagi para murid itu sesuatu yang berbahaya. Dalam tanda kutip ya saudara. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus sudah tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu bahaya. Karena mereka pasti akan diajak untuk pelayanan. Akhirnya benar saudara, sudah capek, sudah lelah, mereka merasa ya sudahlah kita layani. Wong yang ngajar Tuhan Yesus. Mereka juga duduk mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Murid-muridnya juga melihat, oh Tuhan Yesus berkhotbah, ya. Wah luar biasa firman-Nya. Tapi setelah itu yang terjadi, kamu harus memberi mereka makan. Nah saudara, tepok jidat saudara. Kita sudah lelah, kita lapar, kok malah kita yang ngasih makan. Sebenarnya kalau kita melihat di ayat yang ke-36, ketika para murid berkata, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Sebenarnya mereka sudah menyadari, guru suruhlah pergi, ayo cepet pergilah. Nanti bahaya ini, kalau guru kita sudah tergerak oleh belas kasihan, bahaya ini. Pasti kita akan menjadi korbannya. Ini dalam tanda kutip ya saudara. Karena mereka pada saat itu posisinya capek.
dan lelah dan ngantuk lagi, lapar lagi, saudara. Bayangkan. Dan pada situasi seperti itu, mereka masih sempat mendengar firman Tuhan dan mereka langsung disuruh untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau itu tidak terjadi, di dalam hatinya ada ketaatan pada gurunya, ketaatan pada pemimpin, tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Inilah yang penting. Ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus itu ketaatan yang mutlak. Meskipun dalam hati nuraninya, wah ini ciloko ini, Tuhan Yesus ini. Masa mereka yang datang sendiri, kita yang suruh beri makan, wong kita kondisi lapar. Ini Tuhan Yesus gak mengasihani kita ini, malah berbelas kasihan pada orang lain. Lah ini kami itu murid-Mu Yesus, kenapa Engkau tidak berbelas kasihan pada kami? Wong Engkau sendiri juga tahu, Engkau sendiri yang nyuruh kami, Engkau sendiri juga tahu kita itu banyak sekali pelayanan yang kita kerjakan. Di sini Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa setiap pengikut Kristus harus siap untuk melayani. Pengikut Kristus harus bersatu dan mau untuk melakukan pelayanan. Istilah Jawane siap direpotke, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun, kita harus siap untuk direpotkan. Tidak ada alasan ada orang datang kepada kita, tolong bilang saya masih tidur, capek. Orangnya pergi. Saudara, pada saat orang minta tolong pada kita, itu sebenarnya ada momen penting. Siapa tahu momen itu dapat mengubahkan orang tersebut, siapa tahu momen tersebut dapat membawa jiwa kepada Tuhan, kita tidak tahu. Karena orang ketika datang kepada kita, pasti ada sesuatu yang diperlukan oleh orang tersebut. Pertolongan. Maka kita di saat orang datang kepada kita, di saat itulah kita bisa melakukan pendekatan firman Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita taburkan firman Tuhan pastinya akan berbuah pada suatu saat. Lalu jangan lupa, motivasinya adalah karena kasih. Kalau tergerak hatinya oleh belas kasihan, ini adalah wujud dari kasih. Kasih kan masih abstrak, saudara. Diwujudkan melalui belas kasihan. Nah, belas kasihan itu diwujud nyatakan dengan perbuatan. Ada welas asih di dalam hati ketika melihat orang yang butuh pertolongan. Lah itu yang dilakukan Yesus. Lah murid-murid gimana? Nah murid-murid ini kan sebenarnya capek toh, dia mau ngeles toh. Ya sudah, suruh makan aja di luar, di desa-desa. Kamu yang harus memberi mereka makan. Loh, enggak cukup toh. Ini kan seperti protes itu di ayat 37. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini seperti protes. Duh, enggak mungkin saya bisa memberi makan mereka dengan 200 dinar karena upah 1 dinar itu adalah upah sehari orang bekerja. 200 dinar berarti 200 orang. Lah ini 5.000 orang, melebihi kapasitas. Mereka ya lupa, saudara, murid-murid itu, kalau Tuhan Yesus itu adalah penguasa alam semesta, wong bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menyembuhkan orang buta, menyelamatkan orang dari kerasukan setan dan sebagainya. Mosok hanya karena begitu kok mereka enggak mempercayai. Harusnya kan mereka berkata, ada 5 roti 2 ikan guru, silahkan guru mengucap syukur. Nah itu baru beriman. Tapi faktanya memang begitu. Dan gereja saat ini juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berkutat kepada keterbatasan kita. Aku enggak punya duit, aku loh sudah lelah bekerja, kok ditambah lagi pelayanan, ngetoke duit mana? Nah saudara, itulah yang terjadi. Kita selalu berkutat pada keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita, dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang mampu membalikkan keadaan, membalikkan keterbatasan kita menjadi mujizat Tuhan. Dan kita melihat di sana, justru melihat kelemahan manusia, Tuhan di situ berkarya, dan mereka bisa melihat, loh,
kok bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, mereka punya kesulitan dalam melayani. Ini dia tuh. Ini juga yang penting. Solid di dalam melayani di sini artinya pada saat mereka memberi makan 5.000 orang, mereka dikelompokkan loh, ada yang 100, ada yang 50 duduk di rumput. Bayangkan mereka ada 12 orang. Berarti mereka pada saat itu paling tidak minta tolong sama beberapa orang, pemimpin-pemimpin di kelompok-kelompok tersebut. Ada 100, ada 50 untuk ayo ikut membagikan. Artinya di sini ada pengorganisasian yang baik. Terus tambah lagi sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Pertanyaannya, keranjangnya dari mana? Pasti mereka akan mencari keranjang. Jadi pada saat ada aksi sosial dadaan bagi-bagi makanan, mereka itu sudah siap menyiapkan semuanya. Bayangkan saudara, kalau kita aja mau aksi sosial bagi sembako misalnya, itu aja kita perlu waktu yang panjang. Mereka mendadak langsung bisa. Berarti mereka ada persatuan, ada kesatuan di dalam melayani Tuhan. Pengorganisasian mereka itu bagus, saudara. Tidak ada udur-uduran, kamu yang sini, enggak. Pokoknya mereka melakukan visi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang dikehendaki Tuhan Yesus, lakukan aja. Tujuannya itu keberhasilan. Perkara mereka itu menjadi wakil, sekretaris, atau menjadi bendahara dan sebagainya, itu bukan sebuah jabatan yang mereka pertahankan. Mereka itu hanya melakukan visinya, karena mereka tahu bahwa apa yang menjadi jabatan mereka itu merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan, bukan suatu tujuan mereka. Agak seperti orang sekarang, tujuannya itu pengen mencapai kekuasaan, tapi kekuasaan setelah menjadi berkuasa lupa dengan tujuan yang utama. Kekuasaan, jabatan itu adalah sarana untuk mencapai sebuah kemajuan, tujuan yang baik. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa melakukan begitu? Kenapa bisa melakukan suatu hal yang luar biasa? Gereja Tuhan harus pertama siap direpoti. Yang kedua, harus punya motivasi, tergerak oleh belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, bahwa Engkau selalu tergerak hatimu oleh belas kasihan ketika melihat orang yang ingin Kau layani. Tolonglah hatimu itu taruh dalam hati kami, supaya kami juga memiliki belas kasihan pula terhadap orang lain. Dan tolonglah Tuhan, supaya kami ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang siap untuk direpoti dalam masalah pelayanan. Karena begitu banyak kelemahan kami, begitu banyak hal yang harus kami kerjakan. Kadang-kadang kami juga lelah, capek, dan juga sering kami itu juga mengalami ngantuk Tuhan. Tapi biarlah kasih Tuhan, kekuatan, dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan pelayanan, itu akan membuat kami mengerti bahwa kami harus siap untuk direpoti dalam segala hal pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami ingin melayani Tuhan dengan memuliakan nama-Mu dan menjadi dampak berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, doa kami. Syukur untuk setiap rancangan-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, Menjadi duta kerajaan, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baik saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, mengucap syukur untuk persekutuan ini, mengucap syukur untuk ibadah ini. Biarlah Tuhan menerima apa yang kami naikkan kepadamu, segala pujian dan penghormatan kami. Tuhan memberkatinya, Tuhan akan menerimanya dengan senang hati. Ampuni segala kelemahan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk kami dapat melakukannya lebih lagi di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Hati yang suci murni yang kami persembahkan kepadamu, yang memuliakan nama-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami saat ini menaikkan doa kami untuk bangsa kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menempatkan kami di bangsa ini, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kami selalu berdoa untuk bangsa kami, karena di mana bumi kami pijak, kami perlu untuk mendoakan bumi ini, karena kebahagiaan bumi ini, keberhasilan, kesejahteraan dari negara ini adalah kebahagiaan kami juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan doa kami untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami, untuk masyarakat Indonesia, untuk masalah-masalah yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, menolong untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa kebijaksanaan dan juga kekuatan biarlah ada dalam pemimpin kami, supaya mereka dapat memutuskan dan mengambil kebijakan dengan tepat sesuai dengan amanat rakyat. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini masih pandemi, dan kami bersyukur angka pandemi di setiap daerah berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kami melihat ada penurunan, tetapi di bagian tertentu ada kenaikan, bahkan ada kasus corona yang sudah bermutasi, dan ini membahayakan bangsa kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua kepada Tuhan melalui dinas kesehatan, dokter-dokter dan juga perawat dapat menangani ini semua Tuhan, sehingga tidak menjadi pandemi di Indonesia. Kami rindu pandemi ini segera selesai, kami bisa beribadah, bersekolah dan juga bekerja secara tatap muka. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Baptis di Indonesia, gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk setiap program-program yang dikerjakan secara bersama-sama melalui BPN, melalui Bamusnas.
Tuhan, kami juga berdoa untuk YRSB dan YBI. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap organ-organ ini ya Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam setiap kesibukan mereka Tuhan di tengah pandemi ini. Dan juga Tuhan, sebentar lagi gereja-gereja akan melaksanakan SIL secara serentak tanggal 24 sampai 26. Kami mohon Tuhan memberkati setiap panitia yang saat ini bekerja keras, juga panitia lokal di gereja masing-masing. Biarlah setiap tujuan dari SIL ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Tuhan, kami menyerahkan GGB dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami menyerahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce, Ibu Marike yang melayani Tuhan sebagai gembala sidang. Juga Tuhan akan memberkati para panitia perancang, Tuhan memberkati koordinator, Tuhan memberkati anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan. Berdoa untuk Pendeta Yoram dan istri, anak-anaknya, keluarganya, Tuhan memberkati. Beliau sebagai ketua koordinator PI, Tuhan menolong memberkati. Dan juga Pendeta James ya Tuhan, Tuhan memberkati dengan sekeluarga. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk cabang-cabang yang ada di Kalimantan, di Kasongan, di Kuluk Bali, Tumbang Tahai, dan Jaya Makmur. Tuhan, kami juga berdoa untuk cabang di Ngantang juga. Biarlah Tuhan akan menolong setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Simolangit dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan melimpah atas Simolangit. Kami diberkati dengan persatuan dan kesatuan. Kami diberkati dengan kerukunan. Kami diberkati dengan hati yang mau terbeban di dalam melayani. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami untuk terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan kami berdoa untuk proses perizinan. Kami sudah menaikkannya kepada Bamak, dan Bamak sudah menyalurkan kepada Bapak Wali Kota. Biarlah Tuhan akan menolong setiap proses yang ada ya Tuhan. Kami rindu, kami mendapat izin karena Tuhan menggerakkan mereka. Tuhan akan menolong mereka untuk memutuskan yang tepat bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menuju kenaikan kelas, mencari sekolah baru, dan juga ingin bekerja. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka apa yang menjadi cita-cita harapan mereka. Bagi orang tua, kiranya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang tepat bagi mereka yang saat ini mencari pekerjaan, dan Tuhan akan memberikan rezeki melalui pekerjaan tersebut bagi yang sudah bekerja. Tuhan memberkati anak-anak yang saat ini mencari pasangan hidup, berikan yang sepadan, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang tidak enak badan, sakit. Kami berdoa untuk Pak Lukasiono, berdoa untuk Bu Mur, dan kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang saat ini sakit. Tuhan kiranya akan memulihkan kesehatannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan akan menolong kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.